Selamat pagi saudaraku yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Mari kita tenangkan hati. Kita teduh di pagi hari ini. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itulah yang menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku, firman Tuhan di pagi hari ini yaitu terambil dari kitab Nabi Yehezkiel pasal 18 ayat 4. Demikian dikatakan. Sungguh semua jiwa aku punya, baik jiwa ayah maupun jiwa anak aku punya. Dan orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, salah satu bukti beriman baik bahwa adanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, penguasa alam semesta, ialah berkeyakinan teguh kepada Tuhan sebagai pemilik baik dunia ini, tanah, laut, langit, maka juga diantaranya ialah pemilik kita. Firman Tuhan mengatakan, semua jiwa aku punya. Ada apa dengan pertemuan Yehezkiel dengan umat Tuhan? Ada yang meninggalkan Tuhan, ada yang keliru di tengah jalan, ada yang menyimpang dari kekudusan Tuhan. Ada apa mereka? Ketika mereka berada pada suasana beriman yang tidak baik, meragukan apa yang mereka miliki, lalu menjeling penglihatannya kepada yang lain, orang-orang lain, penyembahan-penyembahan lain di luar dari menyembah kepada Allah pencipta alam semesta. Dialah yang kita sembah sebagai Bapa dari Yesus Kristus dan Roh Kudus, yang minggu-minggu hingga minggu yang ke-12 kemarin kita rayakan minggu-minggu Trinitatis, kehadiran Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu dalam hidup kita. Saudaraku, ketika kepemilikan Allah yang kudus itu sedang terjadi, tentu itu tidak hanya demikian saja, ibarat memiliki lalu dipegang, lalu dijaga atau dirangkul atau dibuat dalam satu tempat. Tetapi yang lebih utama harus kita hayati sebagai orang percaya kepada Tuhan. Dia meneliti status sebagai anak, dia meneliti status sebagai ayah, sebagai istri, sebagai persekutuan umat Tuhan yang bisa saling bertutur sapa, ada hidup sopan, ada hormat menghormati yang antara satu dan yang lain. Terlebih sebagaimana firman Tuhan ini, ketika umat Tuhan itu milik Allah, benar, keberdosaan umat Allah itu membuat manusia itu menyimpang dari hukum Tuhan dan dia bisa mati. Allah yang memberi hidup itu ialah sekaligus Allah yang mencintai rambu-rambu kehidupan. Nah, pada pagi hari ini
seruan firman Tuhan ini, baiklah orang-orang yang melakukan kekudusan Tuhan sebagai milik Allah tetap berada dalam penghayatan hidup kudus di hadapan Tuhan. Baik karyanya, pekerjaannya, maupun rencana-rencananya. Pada bagian lain, betul di hadapan Tuhan tidak ada kompromi terhadap pelaku dosa yang tidak mau datang kepada Tuhan memohon pengampunan dosa. Ialah yang selalu bertumpu pada kesalahan-kesalahan yang menumpuk, bahkan berlindung dalam perilaku kejahatannya. Masa itu, apa yang terjadi pada umat Tuhan ialah penyembahan berhala, perzinahan, ketidakadilan, apalagi sikap tidak jujur kepada Tuhan. Ini penting saudaraku, karena Tuhan juga berkepentingan kepada saudara sebagai anak-anaknya yang akan menerima keselamatan ini. Hari ini Tuhan begitu mencintai kita, memastikan kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kita berjalan seia sekata bersama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi yang indah, yang sejuk, pagi yang penuh pencerahan bagi kami lewat firman-Mu. Allah yang punya kami, jasmani rohani, hidup dan mati kami, berkarya maupun beristirahat, melakukan atau tanpa berbuat apapun. Sebagai orang beriman, kami percaya Tuhanlah yang punya kami. Namun betapa kami sangat mencintai Tuhan ketika firman-Nya kami dengar dan kami lakukan. Mengajari kami aktif, mengajari kami berbuat sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, pada kesempatan pagi ini kami mau bawakan dalam doa semua umat-Mu, orang-orang percaya yang begitu serius menggeluti semua tugas dan tanggung jawabnya. Demikian juga kami mau doakan anak-anak Tuhan yang sehari-hari bisa diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang sangat menggoda mata, menggoda hati, menggoda telinga, sehingga meninggalkan Tuhan. Ampuni kami Tuhan, tolong kami Tuhan, agar kami layak sebagai hamba-hamba yang dipercaya melakukan tugas-tugas di dalam naungan kasih Tuhan. Berkati kami Tuhan. Terpujilah Engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Anugerah daripada Allah Bapa kita, pengasihan dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus biarlah senantiasa memberkati kita. Amin. Saudaraku, salam sehat selalu.